Halo teman-teman dimanapun berada, jangan lupa untuk tetap semangat dan bahagia menjalani hari ini. Kali ini gue bakal berbagi informasi tentang salah satu jenis celana yang telah menjadi idola kaula muda maupun para senior, dari kalangan masyarakat kelas bawah, menengah, dan tentunya kalangan kelas atas. Yang pasti, celana ini merupakan celana paling fenomenal di seluruh dunia. Ready? Apakah Anda penggemar berat celana berbahan jeans atau hanya sekedar menggunakannya karena ingin tampil keren? Simak sejarah lengkap mengenai celana berbahan jeans di video ini dengan seksama, penuh perhatian dan mohon jangan di-skip karena itu akan mengurangi nilai dalam menaikkan rating diri Anda sendiri dalam ilmu pengetahuan soal celana ini. Ready? Dari semua jenis bahan celana, celana berbahan jeans ini bisa dibilang salah satu produk celana yang tak pernah lekang oleh waktu. Celana berbahan jeans yang mungkin saat ini sedang Anda pakai ini ternyata memiliki sejarah yang cukup panjang dan cukup historikal dalam perkembangannya. Bahan jeans pertama kali muncul di kota Genoa di negara Italia dan di kota Nimes di Perancis dengan sebutan bahan denim atau dungari, atau masyarakat luas mengenalnya dengan nama genes. Sedangkan kata jeans sendiri muncul sejak tahun 1800-an. Kata jeans dikenal untuk menyebut sebuah bangunan pabrik yang memproduksi kain berbahan 100% katun. Lalu seiring perkembangan zaman, kata jeans pun mengalami perubahan sebutan menjadi garment. Sedangkan bahan asli Italia yang asal katanya adalah genes berubah menjadi jeans. Adalah Jacopo Davis, seorang penjahit yang pertama kali membuat celana dari bahan yang dianggap kuat tersebut. Ia mendapat pesanan dari salah satu pelanggannya yang ternyata adalah seorang pemilik perusahaan dagang bernama Loeb Strauss. Dapat dikatakan jika ini adalah sebuah proyek tetap dari salah satu perusahaan tambang di kala itu untuk membuat sebuah pakaian yang tebal dan kuat guna meminimalisir kecelakaan kerja dari para penambang di perusahaan itu. Hal inilah yang kemudian mempertemukan Jacopo Davis dengan seorang bernama Loeb Strauss yang saat itu memiliki sebuah perusahaan distributor barang-barang kering seperti handuk, pakaian, kain, dan lain-lain untuk memenuhi kebutuhan para penambang emas di San Francisco. Dari perbincangan mereka, akhirnya diputuskan untuk mencari jenis bahan yang tebal, kuat, namun lembut untuk memenuhi kebutuhan para pekerja tambang ini. Dan bahan denim dari Italia inilah yang mereka pilih saat itu. Setelah itu lahirlah produk celana dengan sebutan waist overall. Meski produksi dari produk baru mereka sudah dapat diterima para pekerja tambang, namun ada hal kecil yang masih mengganjal dan belum terselesaikan dengan desain celana berbahan alot ini. Celana tebal ini sangat rapuh di bagian sambungan jahitan, sehingga sering terjadi sobek atau jahitan yang terlepas dari sambungan celana tersebut. Tak kehabisan akal, Jacopo Davis mencoba beberapa spekulasi cara. Salah satunya dengan mempertebal jahitan yang ternyata terlihat seperti gumpalan yang sangat buruk. Lalu muncul ide dari model pelana kuda yang menggunakan logam pengunci di setiap sambungan bahan kulit tersebut. Lalu lahirlah benda yang disebut rivet, yang fungsinya sebagai pengunci sambungan antara kain di celana tersebut. Dengan perkembangan model celana ini, Jacopo Davis dan Loeb Strauss yang merubah namanya menjadi Levi Strauss setelah pindah ke Amerika, mereka berdua sepakat untuk membangun bisnis yang saat itu menerima pesanan dari berbagai perusahaan tambang ini menjadi lebih profesional. Pada tahun 1872, mereka mendaftarkan hak paten model celana denim menggunakan rivet logam tersebut secara resmi. Setahun kemudian, keluarlah hak paten mereka dengan nomor 139.121 di tahun 1873. Penggunaan logo berbahan kulit yang biasanya terpasang di pinggang bagian belakang ini bergambar dua ekor kuda yang saling tarik-menarik. Gambar ini seolah-olah ingin menunjukkan bagaimana kuatnya celana dengan merek kenamaan ini. Logo ini secara resmi dipublikasikan pada tahun 1886. Penemu, pendiri perusahaan dan pencetus ide yang bernama Loeb Strauss sendiri merupakan pria kelahiran Bethlehem, Bavaria pada 1829. Ia adalah orang keturunan Yahudi yang pada usia muda memutuskan untuk bermigrasi ke Amerika Serikat karena kematian ayahnya. Ia lalu mengganti namanya menjadi Levi Strauss, kemudian bekerja di perusahaan kakaknya yang sudah lebih dulu datang ke Amerika. Perusahaan berbasis dagang tersebut bernama J. Strauss and Brother Dry Goods. Di tahun-tahun berikutnya, ia ditugaskan menjadi penanggung jawab penuh saat keluarganya membuka anak perusahaan baru di San Francisco. Dan saat itulah, ia memutuskan untuk membuka perusahaannya sendiri dengan diberi nama Levi Strauss & Company, yaitu perusahaan berbasis distributor yang menyalurkan dagangan dari perusahaan milik kakaknya. Seiring perjalanan waktu dalam pemikiran, bisnis dan keberuntungannya karena dipertemukan dengan Jacopo Davis, maka lahirlah sebuah merek celana yang masih menempati merek dagang nomor 1 di dunia fashion jenis jeans, yaitu Levi's 501. Merek Levi's sendiri tercetus karena pada saat itu, para penambang menamakan celana tersebut dengan nama Those Fan of Levi's, atau maksudnya adalah celana buatan si Levi. Pada masa itu, Levi's & Company adalah satu-satunya perusahaan yang diperbolehkan membuat celana berbahan jeans dengan menggunakan rivet.
Namun aturan tersebut dicabut setelah adanya invasi besar-besaran para pengusaha Eropa terhadap pasar perdagangan di tahun 1890. Setelah itu muncullah beberapa merek baru yang dapat dikatakan meniru secara terang-terangan produk Levi's ini. Namun sayangnya, nama Levi's sudah melekat pada ingatan para pekerja tambang dan juga para peternak di daerah Texas yang biasanya disebut para koboi. Dan sejak itulah penggunaan istilah jeans mengalami perluasan makna menjadi sebutan untuk segala jenis pakaian dan aksesoris berbahan denim. Tahun 1920 adalah masa dimulainya kejayaan jeans di dunia fashion internasional secara besar-besaran semenjak para aktor-aktor Hollywood mulai mengenakan celana ini dalam akting-akting mereka di dalam film. Dilansir dari beberapa majalah dunia seperti Rolling Stone, Forbes Magazine, dan beberapa majalah fashion dunia memaparkan jika merek celana Levi's ini merupakan pilihan pertama para selebriti dunia di saat mereka memilih celana jeans. Penemu celana ini, Levi Strauss pernah memperkirakan jika merek celananya akan menjadi besar. Namun ia tak pernah menyangka jika hal ini akan menjadikan perusahaannya menjadi perusahaan raksasa di dunia fashion yang mampu bertahan selama hampir 4 dekade. Levi Strauss meninggal pada 26 September 1902. Ia merupakan tokoh inspiratif kaum Yahudi karena kisahnya yang merupakan kisah orang Yahudi yang paling menonjol di belahan dunia bagian barat. Begitupun kisah kedermawanannya. Ia sering menyumbangkan kekayaannya di berbagai acara amal. Bahkan ia mendirikan Levi's Foundation pada 1897, lalu menyalurkan dana yang terkumpul di lembaga tersebut untuk didonasikan sebagai dana beasiswa pada universitas di California, Berkeley. Kutipan dari Rebecca Pickard dalam artikelnya yang berjudul Do You Know the Story Behind Little Rivet on Your Jeans menyebut bahan denim memang membuat celana jeans lebih tahan lama, tapi penggunaan rivet lah yang membuat celana jeans menjadi celana khas para pekerja dan kemudian menjadi salah satu aspek penting dalam perkembangan sejarah pakaian. Yang masih menjadi misteri hingga saat ini adalah penggunaan kode 501 pada merek Levi's. Tak ada seorang pun mengerti bahkan sekedar tahu dengan awal mula penggunaan angka ajaib ini dikarenakan terjadinya kebakaran hebat di perusahaan ini pada tahun 1906 yang membakar habis hampir semua tulisan sejarah tentang perusahaan ini. Dan inilah Loeb Strauss atau Levi Strauss dengan kisah celana jeansnya. Kembali ke pertanyaan awal, apakah Anda penggemar berat celana jeans? Terima kasih untuk terus setia menonton video-video dari 24 Wajah dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam 24 Wajah.